Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak heran jika Khalifah Utsman bin Affan saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Arab Saudi. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai dermawan muslim. Sifat dan keteladanannya yang satu ini lantas membuat harta dan kekayaannya tidak berkurang, justru semakin mengiringnya pada kekayaan dan kemakmuran. Bagaimana kisahnya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Berawal dari kota Madinah yang pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih, karena mereka kaum muhajirin sudah terbiasa minum dari air Zam-Zam di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, yaitu sumur Romah. Rasa airnya mirip dengan sumur Zam-Zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Mendengar hal itu, Utsman bin Affan kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Romah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Romah dengan harga yang tinggi. Namun, walau sudah diberi penawaran tertinggi sekalipun, Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya. "Seandainya sumur ini saya jual kepadamu wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari," jelas Yahudi tersebut. Utsman bin Affan yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surganya Allah, tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini. "Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumurmu?" jelas Utsman. "Maksudmu?" tanya Yahudi keheranan. "Begini, jika engkau setuju maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi milikmu, kemudian lusa menjadi milikku lagi, demikian selanjutnya berganti satu-satu hari. Bagaimana?" jelas Utsman. Mendengar tawaran itu, Yahudi pun setuju dan disepakati pada hari itu juga bahwa separuh dari sumur Romah adalah milik Utsman bin Affan dan separuhnya lagi milik Yahudi tersebut. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Romah untuk mengambil air dengan gratis karena hari ini sumur Romah adalah miliknya. Seraya ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi miliknya. Keesokan hari, Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Yahudi itu pun pergi menemui Utsman dan memintanya untuk kembali membeli separuh sumurnya dengan harga yang sama seperti sebelumnya. "Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin," kata Yahudi itu. Tanpa berpikir panjang, Utsman pun setuju. Ia lalu membeli separuhnya lagi dengan 20.000 dirham, maka sumur Romah pun menjadi milik Utsman seutuhnya. Sumur itu pun lalu diwakafkan oleh Utsman selamanya. Sejak itu, sumur Romah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya. Hingga sekarang, sumur Romah masih tetap dimanfaatkan. Bahkan di sekitar sumur, ditumbuhi pohon kurma hingga mencapai 1.550 pohon. Setelah beberapa waktu kemudian, pohon kurma yang tumbuh dan ditanam di kebun semakin banyak, sehingga hasil kebunnya juga menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Madinah. Pada masa pemerintahan Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmani, kebun yang masih diregistrasi atas nama Khalifah Utsman bin Affan ini tetap dikelola dengan baik, sehingga dari waktu ke waktu semakin berkembang. Dan setelah Daulah Utsmaniyah tumbang, pengelolaan kebun kurma untuk selanjutnya dikelola oleh pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia melalui Departemen Pertaniannya. Tidak hanya aset kebun yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, tapi juga dana hasil dari penjualan panen kurmanya. Menurut laporan pemerintah Arab Saudi, setiap tahunnya dari total keuntungan yang didapat, setengah disalurkan untuk zakat, anak-anak yatim, fakir miskin dan semua yang membutuhkan. Dana yang disimpan ini juga difungsikan untuk beberapa keperluan. Selain sebagai dana untuk keperluan kebun, dana ini juga diinvestasikan dalam bentuk infrastruktur. Salah satunya adalah masjid dan hotel mewah bintang 5 dengan nama Hotel Utsman bin Affan. Hotel super mewah bintang 5 yang dibangun setinggi 15 lantai dengan total 210 kamar. Plus 30 kamar khusus yang dilengkapi 2 restoran besar dan 6 unit perbelanjaan ini, keseluruhan modalnya diambil dari aset rekening khusus Utsman bin Affan.
Keren sekali ya sahabat Nabi yang satu ini. Semoga jadi inspirasi buat kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.